Di situlah letaknya. Zat dengan sifat, sifat dengan zat, tidak pernah dia berpisah cerai. Nah, ini zat, ini untuk menghantar kita di ujung-ujung gajinya nih. Ya, nah, zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Nah, kalau begitu, nyatanya zat, lihat, nyatanya zat itu karena zohirnya sifat karena zat. Nah, kalaulah nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat karena zat, lalu mana yang dikatakan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah, ini dengan rasa mengambilnya, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insan itu rahasiaku, kata Allah. Dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Itu maknanya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Allah. Karena Allah itu yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Zohirnya aku nyata pada dirimu. Tapi batinnya kamu nyata pada aku, kata Allah. Itu yang mesti kita tilik. Itu yang mesti kita center. Man ana, siapa aku sebenarnya. Supaya kita paham dan mengerti. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dola lambaida. Barang siapa yang ingin mencari Allah, ingin menemui Allah, ingin berliku dengan Allah, tapi dia tidak mau ikrok dan menyentar ke dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah bisa untuk menemui Allah itu. Dia makin berada pada kesesatan yang sangat jauh, Bapak Ibu. Jangan kita ini seperti ikan mencari air, Bapak Ibu, yang sering Ustaz katakan. Seekor ikan, Bapak Ibu, berenang dah 7 hari 7 malam dia di dalam air itu, ya, dalam sungai, ya, tak berjumpa dia air yang dia cari itu. Ketika dia melewati temannya atau sahabatnya di dalam air itu, berjumpalah dia dengan tunggu kayu yang ada di dalam sungai itu. Lalu apa kata sahabatnya tunggul kayu yang ada dalam sungai itu? Wahai sahabatku ikan, apa sebenarnya yang kamu cari selama ini 7 hari 7 malam? Karena aku melihat dari bahasa tubuhmu ada sesuatu yang akan engkau cari. Apa kata saudaranya ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, sebenarnya aku dah 7 hari 7 malam ingin mencari air, tapi air yang aku cari itu tidak pernah kunjung aku temui. Maka tunggul kayu tadi, karena dia tahu dan mengerti air itu di mana, dia senyum. Setelah dia senyum, maka dia pun berfatwa, wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari air, maka cukuplah engkau merenung ke dalam diri. Cukup kamu bertafakur ke dalam diri. Cukup kamu menilik dan ikrok ke dalam diri. Kalau kamu mau bertafakur, menilik dan ikrok ke dalam diri, kamu tidak kemana-mana, cukup berukup saja kamu. Tilik ke dalam dirimu. Aku pastikan kamu akan mampu menemui air yang kamu cari selama ini. Apa kata kawannya? Wahai sahabatku tunggul kayu, terima kasih banyak atas nasihat dan fatwamu. Mulai saat ini dan detik ini, aku tidak akan kemana-mana, aku akan menilik dan ikrok ke dalam diriku. Rupanya iya Bapak Ibu. Setelah ikan itu ikrok menyenter ke dalam dirinya, barulah dia di situ terkejut Bapak Ibu. Rupanya air itu tidak di mana-mana, ya, karena dirinya sudah berada dalam air selama ini. Kalau dia tidak berada dalam air selama ini, lalu ikan itu di mana hidupnya tuh? Tuh, tilik ke dalam. Sama artinya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin mencari yang hidup di dalam diri. Bingung kita, mana nih yang hidup dalam diri? Padahal setiap detik, setiap saat kita ini bernapasnya. Payah kita mencari yang hidup dalam diri. Padahal kita setiap saat bernapas, mesti dipahami ikrok ke dalam diri itu. Nih, center. Makanya siapa yang sudah kenal dirinya? Karena dirinya itulah rahasia nyatanya diri Allah.
Maka ketika itulah orang yang sudah kenal diri, dipastikan dia mampu mengenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal akan dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Siapa yang sudah kenal akan dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Dan siapa yang sudah mengenal Tuhannya, disitulah dirinya itu menjadi binasa. Dirinya itu benar-benar mati. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Robnya, sudah mengenal Tuhannya, maka hancur binasalah akan dirinya itu. Benar-benar karam dirinya, benar-benar tiada dirinya. Kalau dirinya telah karam, dirinya telah tiada, dirinya telah hancur. Tidak ada lagi dirinya yang merasa dirinya itu yang wujud. Tak ada lagi dia merasa dirinya itu yang bersifat. Dirinya la haula wala quwata illa billah. Ketika dirinya telah binasa atau mati, maka ketika itu nyatalah Allah itu. Benar-benar nyata Allah itu. Apa kata Allah? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu binasa. Tiap-tiap segala sesuatu itu adalah hapus. Tiap-tiap segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada. Illa wajahahu, yang ada, yang wujud yang nyata hanyalah Allah semata-mata itu. Maka disitulah nyatanya Allah itu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau yang bersifat wujud, engkau yang merasa, yang melihat, mendengar, berkata, mengerti, berkuasa, berkehendak dan hidup itu, pasti kamu tidak akan pernah mengenal aku, karena yang sebenar wujud itu aku, kata Allah. Yang sebenar-benarnya melihat, berkata itu aku. Yang sebenar-benarnya mengetahui, berkuasa, berkehendak hidup itu aku. Tapi kalau engkau merasa, kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku. Namun apabila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau sudah menyadari bahwa diri engkau itu memang nggak ada, disitulah engkau bisa mengenal yang sebenar ada itu aku. Makanya yang menjadi hijab kita untuk mengenal Allah itu adalah keakuan diri sendiri. Inilah pesan Nabi. Bunuh keakuan diri yang merasa diri itu ada. Jangan merasu-rasu juga. Tuh. Mawa-awa sama ada yang aden juga. Kalau kita masih merasa diri kita ini ada di situ, maka apa kata ujudu kazanbun, adanya pengakuan dirimu itu yang dosa itu. Itu yang dikatakan namanya najis batin. Itu yang dikatakan junub batin. Kalau najis batin, Bapak Ibu, mandi kita dibersihkan dengan 7 lautan, dengan 7 samudra. Orang yang najis batin itu tidak akan pernah bersih dirinya itu. Tapi kalau diri ini yang jasmani ini kena najis zahir dia, kena nanah, kena darah, kena muntah, kena kencing dia, bisa dibersihkan dengan air musola kita ini, bisa dibersihkan dengan air sungai kita itu, bisa dibersihkan dengan air yang turun dari langit dan yang terbit daripada bumi. Kalau najisnya najis zahir.
Tapi kalau najis batin tidak bisa dibersihkan Bapak Ibu. Lalu gimana caranya Ustaz? Apa kata Allah? Kalau kita ingin membersihkan najis batin yang ada pada diri kita ini, jawabannya Allah katakan apa? Faktulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Siapa yang ingin membersihkan najis batin, menuju batin yang ada pada dirinya, bunuh dirimu. Zalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kamu, kata Allah. Kalau Allah menyuruh kita bunuh dirimu, bunuh yang bagaimana Bapak Ibu? Pakai pisau apa digorok, bakar pedang, ingek-ingek bini di rumah. Dengar baik-baik kata Ustaz nih, ya. Bunuh dirimu itu maksudnya bunuh keakuan dirimu yang merasa ada tuh, yang merasa kamu yang hidup tuh, bunuh itu. Karena kamu tidak ada, sebenarnya yang ada itu aku, kata Allah. Jangan ngaku-ngaku pula Allah hidup, kita hidup pula. Padahal hidupnya kita dihidupkan Allah. Allah hidup dengan sendirinya. Allah wujud, kita merasa pula wujud. Padahal adanya kita diadakan Allah. Allah itu ada dengan sendirinya. Maka pahamilah diri kita ini betul-betul tiada. Kalau diri kita betul-betul tiada, itu artinya diri kita itu adalah benar-benar buta, tuli, bisu, lemah, papah, bodoh, dan mati. Itu yang diri kita yang sebenarnya. Mengaku kita. Ketika itu kita sudah merampok haknya Allah dah sudah. Kita sudah menyanding-nyandingkan diri kita dengan Allah. Siapa yang merampok hak Allah dan menyanding-nyandingkan dirinya dengan Allah, cincai nasibnya Bapak Ibu. Lah itu cincai. Kate nak berpucuk ke bawah, nak bawa rek di tangga-tangga di girik kumbang tu hidup sang saya sensaro tu gak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Jadi jangan mencoba-coba ingin menyanding-nyandingkan dengan Tuhan. Kadang kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, enak diucapkan, mudah disebut tuh. Tapi ketika kita tidak mampu memahaminya, sebenarnya orang yang menyebut itu dia telah memperolok-olok Tuhan itu. Memperolok-olok, tahu tuh. Udah mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, aku ini enggak ada, ya Allah, aku ini buta, ya Allah, aku ini tuli, ya Allah, aku ini mati, ya Allah. Ketika itu Allah merasa pula diri kita ini ada memperolok-olok Allah itu. Ya, atrimu julu-julu nanti itu Tuhan. Ini mesti pahami. Makanya ketika diri kita telah mati, diri kita telah binasa, maka yang nyata itu hanya Allah. Ini Allah katakan, kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu itu tidak ada. Mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu ini sekalian langit dan bumi ini, isi di antara keduanya dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itu sesuatu itu. Hakikatnya itu tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka Allah itulah hakikat segala sesuatu. Allah itulah hakikat alam. Allah itulah hakikat akan diri kita ini. Maka pandang, tilik dan senter akan terjali Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain pada segala yang ada ini. Bahwa segala yang ada ini dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah nyatanya Allah itu yang sebenarnya. Tapi baru kita bisa mengatakan itu kalau diri kita itu telah mati. Tapi kalau diri kita belum mati, kita selalu bermain akal dan logika. Padahal tidak ada alam dan sesuatu selain pada dia. Karena dia cuma yang ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu ahadnya. Ahad. Ahad. Esa tunggal. Esa tunggal itu maksudnya tidak ada yang lain, hanya dirinya. Hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya Tuhan. Hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, maka segala yang ada ini, inilah tajalli untuk memandang nyatanya Allah itu.
Maka disinilah orang-orang arif billah, orang-orang arifin selalu membuatkan suatu perumpamaan supaya hati kita tuh mampu menafikan segala yang wujud dan yang ada itu. Kemudian kita isbatkan dalam hati kita yang ada dan yang wujud itu hanya Allah. Apa kata mereka? Suhudul wahda fil qasr. Suhudul kasra fil wahda. Suhudul wahda fil wahda. Yang pertama, suhudul wahda fil kasra. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu Allah, yang banyak itu sesuatu. Maksudnya suhudul wahda fil kasra, pandang yang satu pada yang banyak, bahwa Allah itulah yang wujud pada segala yang ada nih. Allah itu yang wujud pada segala yang ada. Kenapa Allah itu yang wujud pada segala yang ada dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain? Karena dia satu-satunya, tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia seorang. Nah, yang kedua, udah mantap itu, tilik lagi ke dalam suhudul kasra fil wahda, pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya segala yang ada, segala yang wujud, itulah nyatanya akan Allah. Segala yang ada, segala yang wujud, sekalian alam nih, ya, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang bermacam-macam, itulah nyatanya wujud Allah itu. Karena dia cuma yang awal, akhir, zahir, dan batin. Suhudul wahda fil wahda, pandang yang satu, tampak yang satu. Pandang Allah yang tampak juga Allah. Ah, begitulah nyatanya Allah itu. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu. Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu benar-benar menyaksikan Allah yang nyata itu betul-betul nyata, senyata-nyatanya. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Mampukah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Mampu ya Rasul. Mampukah kamu memandang namanya matahari tanpa ditutupi oleh awan dan mendung? Mampu ya Rasul. Begitulah kamu melihat dan menyaksikan Allah itu nyata. Tidak ada satupun yang mampu mendindingi akan wujud nyatanya Allah itu. Tapi kenapa manusia tidak mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata itu Bapak Ibu? Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Contoh nih. Galele itu Bapak Ibu, gale. Gelas. Lihat. Ini gelas. Ya, kalau tahu gale, gelas lah tuh. Gelas kaca. Ya. Gelas kaca. Sekarang kaca nih Bapak Ibu, kaca itu sudah bertajalli dia, sudah nyata dia kepada gelas. Sudah nyata dia kepada piring. Ya. Nah, ini piring atau mangkuk lah. Nah, ketika kaca ini sudah nyata dia kepada piring dan nyata dia kepada gelas, pada saat itu manusia lupa memandang namanya kaca. Ketika dia memandang gelas, tak terpandang dia akan kaca. Ketika dia memandang piring, tak terpandang dia akan kaca itu. Kenapa? Karena dia tertipu memandang bentuk dan rupa. Paham bahasa Ustaz tuh? Nah, kan asal piring, asal gelas itu kan kaca tuh. Nah ini kaca. Lalu kaca ini berubah bentuk dia, bertajalli dia, nyata dia, menzahirkan dirinya berupa gelas dan berupa piring. Setelah kaca ini sudah berbentuk piring dan gelas, ya, kenapa manusia tak mampu memandang kaca pada piring dan gelas? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa.
Makanya ketika dia memandang bentuk dan rupa gelas dan piring, tak terpandang dia akan kaca. Padahal piring dan gelas itulah sebenarnya bentuk dan rupa kaca. Pertanyaannya sama Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu mengajarkan orang supaya dia tidak tertipu memandang bentuk dan rupa pada saat dia memandang piring dan kaca ini, memandang piring dan gelas ini terpandang bagi dirinya kaca. Bagaimana caranya itu? Supaya terlihat kaca pada piring dan gelas itu. Diapakan kaca dan piring itu Bapak Ibu? Dipecahkan, dihancuan tuh. Lihat dan Tuhan, picah dilinyak-linyak ya. Ketika bentuknya sudah kita hancurkan, bentuk piring sudah dihancurkan, bentuk gelas sudah dihancurkan, ketika itulah baru terpandang kaca yang sebenar-benarnya. Ya. Kenapa manusia tak mampu memandang akan nyatanya wujud Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu mampu memandang wajahnya Allah, rupanya Allah, dirinya Allah itu? Diapakan Bapak Ibu? Dihancurkan, bangi orang. Kalau kaca iyalah, kalau piring ya bisa dihancurkan. Kalau Bapak Ibu diapakan? Ditarik itu bangi awak mah. Supaya Bapak Ibu mampu memandang nyatanya Allah. Supaya Bapak Ibu bisa memandang zahirnya Allah. Supaya Bapak Ibu memandang wujudnya Allah. Maka hancurkan akan wujud kita ini. Hancurkan akan sifat kita. Bahasa tauhidnya fanakan wujud, fanakan sifat. Bahasa Ustadz, hapuskan diri yang merasa diri yang bersifat wujud dan yang bersifat melihat, mendengar, berkata, mengerti, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Kalau diri kita ini telah hancur sehancur-hancurnya, tidak lagi Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang wujud. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang bersifat hidup, mendengar, berkata, mengetahui. Maka ketika itulah nyata senyata-nyatanya Allah itulah yang wujud dan Allah itu yang bersifat. Ini dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Tuh kalau bahasa Ustaz, rasu dibuat naik, presu dibuat tuh rasu yang lah dirasukan. Rasa tak bohong, rasa tak nipu Bapak Ibu. Nih dihancurkan. Sama dengan kaca ini. Ketika kita memandang gelas dan piring, pada saat Bapak Ibu mampu memandang gelas dan piring, maka yang terpandang sebenarnya kaca itu. Kenapa? Karena gelas dan piring itulah bentuk dan rupanya kaca yang sebenar-benarnya. Siapa yang tak mampu memandang kaca pada piring dan gelas, apa namanya itu Bapak Ibu? Itu yang butuh sange itu. Itu butuh sange, benar-benar buta. Baju udah dipakai, kok kayak Ustaz pakai baju, dicari juga baju itu di mana-mana baju saya. Kacamata terletak di sini, ya dicari juga kacamata itu lagi. Lepas pasang kacamata, dicari juga kacamata tuh. Ya, ini tanganku, ini kakiku, cari juga kaki dan tangan. Yang butuh sange tuh Bapak Ibu. Allah tuh udah wujud dah, Allah tuh udah nyata. Jangan dibilang Allah tuh gaib juga lagi. Jangan dibilang Allah itu batin juga lagi. Yang gaib itu sudah nyata, yang batin itu telah zahir dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Siapa yang tak mampu memandang nyatanya Allah yang sudah wujud dan nyata pada segala, itu yang katakan buta yang sange doang, buta hakiki itu. Inilah yang dikiaskan oleh orang-orang arif, bila Allah itu batin, namun batinnya Allah itu tersembunyi di dalam terang. Wah. Kalau bahasa Ustadznya, orang tak mampu mengenal Allah yang sudah nyata pada segala yang wujud, itulah manusia yang tak kicua di nantarang namanya. Tak kicua di nanggaluk biasa tuh Bapak Ibu. Pada gelap tak ada lampu biasa tuh, tapi kalau tertipu kita dalam keadaan terang tuh atu sakit banati itu mah. Ya. Karam di tengah lautan biasa tuh. Karena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan, bedo bananya awak. Jadi jangan kita mau tertipu dalam hidup ini. Kenalilah tajalli Allah itu. Supaya kita betul-betul mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna itu. Di mana letaknya Bapak Ibu? Melihat
Ketika ada seorang manusia yang selalu menyebut-nyebut nama Allah, lalu Allah cuek kepada dirinya, Allah tak peduli kepada dirinya. Lalu apa kata pemuda itu? Ya Allah, aku dah seru dirimu ya Allah, aku dah panggil dirimu ya Allah, tapi kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Apa jawaban Allah? Kamu waktu hidup di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku. Kamu juga cuek dengan aku. Lalu apa kata pemuda tadi? Apa buktinya aku tidak peduli dengan dirimu ya Allah? Protes lagi itu, protes dengan Tuhan. Apa buktinya aku ini cuek dengan dirimu ya Allah? Aku tak peduli dengan dirimu ya Allah. Apa kata Allah? Ketika kamu hidup di dunia, ya, kamu tak peduli dengan aku. Kamu cuek dengan aku. Buktinya, ketika aku dalam keadaan lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Ketika aku dalam keadaan sakit, kata Allah, engkau tak pernah kunjungi aku. Apa kata pemuda tadi? Bagaimana mungkin ya Allah? Engkau lapar ya Allah, lalu aku beri engkau makan ya Allah. Padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin ya Allah? Engkau sakit ya Allah, padahal engkau pemberi penyembuh. Lalu aku datang mengunjungi engkau ya Allah. Apa jawaban Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah dibukakan Tuhan rahasia dirinya. Siapa dirinya sebenarnya? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Diri yang lapar, diri yang sakit, termasuk dirimu, ditunjuk Tuhan batang hidung Tuhan. Diri yang sakit, yang lapar, itu aku, itu kata Allah. Aku yang menjadi rahasia dirinya. Ketika itu gigit jari Bapak Ibu. Tidak bisa ngomong, tidak bisa protes lagi itu. Itu aja. Maka kenalilah diri. Supaya kita tahu diri kita. Sadar diri kita. Bahwa diri kita itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu. Nih. Jadi belajar dulu memahami. Matikan diri itu. Mati dalam bahasa hakikat, matikan rasa kesadaran diri yang merasa ada itu. Yang ada hanya Allah semata-mata. Kalau dah mati keakuan diri kita, maka disitulah kita benar-benar paham bahwa Allah lah yang wujud, Allah yang nyata sebenar-benarnya. Inilah yang Allah maksud. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqi. Kullu min 'indillah. Segala yang ada ini binasa. Segala yang ada ini tidak ada. Yang ada itu aku, kata Allah. Itu nyatanya Allah. Kalau Allah sudah nyata Bapak Ibu, kemana tempat memandang nyatanya Allah itu? Tempat memandang nyatanya Allah. Tempat memandang wujudnya Allah itu. Maka nyata dan wujud adalah Allah itu pada sekalian alam ini. Jadi, alam ini, segala yang ada ini, inilah tempat memandang nyatanya wujud Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah pada alam itu sempurnalah pada insan. Itu dia. Sempurna pada insan. Tuh. Tempat kesempurnaan nyatanya memandang Allah pada sekalian alam sempurna pada insan. Maka dikatakan tadi al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan akulah sebenarnya insan itu yang sesungguhnya. Kalau memang Allah itu sudah nyata pada insan, apanya Allah yang nyata pada insan itu? Nah, lihat, yang nyata pada insan itu adalah zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Nyatalah zat Allah, nyatalah sifat Allah, nyatalah asma dan af'al Allah itu pada insan. Karena insan ini tempat memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, maka disebutlah insan itu wujudullah. Itu dia, wujudullah. Jadi insan ini disebut wujudullah karena insan itu
tempat memandang nyatanya zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah. Kalau memang benar Ustaz, insan itu disebut wujudullah, tempat memandang nyatanya wujud zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah. Zatnya Allah pada insan apa namanya? Lihat. Zatnya Allah pada insan itu yang disebut namanya dengan sir. Sir. Rahasia. Makanya diri kita itu disebut rahasia zat. Rahasia Tuhan. Sedangkan sifat Allah nyata pada insan itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh Bapak Ibu itu disebut namanya sifat Allah. Sedangkan asma Allah pada insan itu, pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan hati. Dan af'al Allah pada insan betul-betul nyata dia pada tubuh. Jadi tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang nyatanya fi'il Allah itu perbuatan Allah. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nih ayatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang diperbuat oleh dirimu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidak ada yang bisa berkehendak menurut kehendak dan maunya, melainkan kamu berkehendak sesuai dengan kehendak dan maunya aku, kata Allah. Bukankah kamu itu adalah diri yang la haula wala quwata illa billah itu? Makanya untuk memandang af'al Allah, pandanglah kepada tubuh. Tubuh inilah tempat memandang nyatanya perbuatan Allah itu. Memandang asma Allah pada diri insan, itulah pada hati. Memandang sifat Allah pada insan, itulah pada ruh. Memandang zatnya Allah pada insan, itu disebut namanya dengan sir. Sir itu artinya rahasia. Sir itu kan bahasa Arab, Bapak Ibu nih kan sir tadi. Nah, sir itu bahasa Arab, artinya sir ini itu adalah rahasia. Wah. Rahasia itu disingkat dia disebut namanya dengan rasa. Dia. Jadi rasa itu adalah rahasia. Ya, rahasia siapa? Rahasia Tuhan. Jadi rahasia disingkat dengan rasa. Mana yang dikatakan rahasia yang disingkat dengan rasa pada di Bapak Ibu itu? Yang bahasa Arabnya disebut sir. Yang dikatakan rahasia atau rasa pada di Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya ruhnya. Itu yang disebut tuh, ruh. Rupanya ruh ini yang disebut rahasia Allah. Kenapa ruh itu disebut rahasia Allah? Karena ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat ma'ani. Sifat yang 7 itu Bapak Ibu nih. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, dan hayat. Itu maksudnya. Jadi ruh itu yang disebut namanya tempat memandang sifat Allah yang 7. Sifat ma'ani. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, dan hayat. Nah, sama apa artinya? Sama itu kan mendengar. Maknanya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu ya dia. Ya Allah tadi. Basar artinya itu melihat. Maknanya yang melihat. Siapa yang melihat? Yang melihat ya dia, ya Allah. Hayat artinya hidup. Maknanya yang hidup. Yang hidup itu siapa? Yang hidup itu Allah. Makanya Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah wa fi anfusikum afala tubsirun. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Kenapa tidak kamu ketahui, kata Allah. Maka pahami. Mana yang hayat pada diri Bapak Ibu itu. Yang hayat pada diri Bapak Ibu itu yang disebut nama dengan ruh itu. Disingkat namanya dengan rasa, rahasia Allah. Jadi orang yang telah terbongkar rahasia dirinya, tempat memandang nyatanya akan wujud Allah, disitulah dia telah mengenal akan Allah itu sempurna pada dirinya itu. Disitulah jalannya Bapak Ibu
Untuk mengenal akan Allah itu mesti jalannya mengenal akan diri. Rupanya diri inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Allah secara sempurna. Siapa yang tidak mampu memandang wujud kesempurnaan Allah pada dirinya, itu yang butuh sange itu Ustaz tuh dah. Itu yang tersesat tuh dah. Itu yang hakiki tempatnya neraka itu dah. Nah, ini jalannya Bapak Ibu. Nah, kalau udah paham kita di situ, udah ngerti kita bahwa kita ini rahasianya Allah, yang disebut wujudullah, nyatanya Allah. Apa pesan Nabi kepada Bapak Ibu? Man arafallah fahuwallah. Ini pesannya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud. Nih lihat, Allah itu yang sama, Allah itu yang basar, Allah itu yang kalam, Allah itu yang ilmu, Allah itu yang kudrat, Allah itu yang rodat, Allah itu yang hayat. Fahuwallah. Maka dialah yang Allah itu yang sebenar-benarnya. Ketika dah paham kita dialah yang sebenar-benarnya Allah yang hayat itu, apa kata Nabi? Kalla lisanahu. Nah, ketika itu kalla lisanahu. Kalla lisanahu. Keluhlah lidah Bapak Ibu itu. Keluh itu maksudnya tiada kata yang terkatakan lagi. Kata yang nggak bisa disebut lagi. Kenapa? Yang menyebut dengan yang disebut hanya Dia. Yang menyembah dengan yang disembah juga Dia. Yang memuji dengan yang dipuji juga Dia. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah satu juga orangnya itu. Tidak berpisah Bapak Ibu. Misalnya ini cabai. Ini pedasnya. Seperti itu Bapak Ibu memahaminya. Ini pedasnya, ini cabainya. Berpisah tidak cabai dengan pedas itu? Berpisah tak gula dengan manisnya? Tidak pernah berpisah. Kalau tidak pernah berpisah, lalu pedasnya di mana? Pedasnya itu ada pada cabai. Manis itu letaknya di mana? Pada gula. Lalu manis ini apa bagi gula? Pedas itu apa bagi cabai? Manis itu sifat bagi gula. Pedas itu sifat bagi cabai. Di situlah letaknya. Zat dengan sifat, sifat dengan zat, tak pernah dia berpisah cerai. Nah, ini zat, ini untuk menghantar kita di ujung-ujung gajinya nih. Ya, nah, zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Nah, kalau begitu, nyatanya zat, lihat, nyatanya zat itu karena zohirnya sifat karena zat. Nah, kalaulah nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat karena zat, lalu mana yang dikatakan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah, ini dengan rasa mengambilnya, yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Nah, saya ulang lagi, yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Baru Bapak Ibu patrikan ke dalam hati, kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenarnya sifat inilah yang sebenar-benarnya zat itu. Saya ulang lagi ya. Yang dikatakan sifat yang dikatakan zat itu adalah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, patrikan dalam hati, maka yang sebenar-benar sifat itulah zat yang sesungguhnya. Sekarang kita ganti namanya. Sifat ini namanya apa? Muhammad. Zat itu namanya Allah. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Bapak Ibu tahu? Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Nyatanya zat itu karena sifat, zahirnya sifat itu karena zat. Lalu kita beri namanya, sifat itu namanya Muhammad, zat itu namanya Allah. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Lalu mana yang dikatakan Muhammad? Yang dikatakan Muhammad adalah Allah yang disifati.
Kalaulah yang dikatakan Muhammad itu adalah Allah yang disifati oleh Muhammad, pastikan dalam hati bahwa Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Itu yang tiada berpisah cerai itu. Nah, makanya diambil kesimpulannya, Allah tuh diriku, Muhammad itu wujudku. Allah tuh diriku, Muhammad itu wujudku. Atau bahasa lainnya kalau Bapak Ibu bisa memahaminya, ambil salah satu yang mudah memahaminya. Ya, zohirnya aku, ya, ini kata Allah tuh, zohirnya aku nyata pada Muhammad, batinnya Muhammad itu nyata pada aku. Ya, sebutannya dua, hakikatnya satu. Secara syariat disebut Muhammad, secara hakikat disebut Allah. Patrikan dia tuh. Kalau udah dipatrikan dia, disitulah kesimpulannya, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Nah, ya. Disitulah dikatakan tadi, zahirnya aku nyata pada tubuh, namun batinnya tubuh ada pada aku. Itu yang disebut namanya ruh. Sekarang kumpulan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, kumpulan ruh dengan tubuh, tubuh dengan ruh, itulah yang disebut namanya dengan insan. Ya. Nah, perpaduan, penyatuan tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh disebut insan. Penyatuan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah disebut dengan insan. Insan inilah kesempurnaan tanpa memandang rahasia akan nyatanya wujud Allah itu. Disitulah Bapak Ibu telah mengenal dengan pengenalan sempurna Allah itu secara zahir dan batin. Itulah makna syahadat yang sebenarnya.